Welcome back to Sekolah Minggu di Udara. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Oke, puji Tuhan. Sekarang kita mau sama-sama memulai sekolah minggu kita ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semuanya sikap doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami siap memuji Tuhan. Kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Yang semangat ya. Teman-teman, terus semangat memuji Tuhan. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Puji Tuhan. Teman-teman, kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita mau mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita, menuntun langkah kehidupan kita. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis,
Shalom teman-teman. Wah, teman-teman sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Oke, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semua? Oke, duduk yang manis dan dengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Sebentar, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pimpin dari awal sampai akhir sehingga kami bisa mendengarkan dengan baik dan kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, nah cerita minggu ini adalah cerita yang berkelanjutan dari cerita minggu lalu. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Apa ceritanya? Ya, betul sekali. Minggu lalu teman-teman sudah mendengarkan mengenai peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Yang disebut berapa hukum Taurat? 9, 7. Bukan ya, benar 10 hukum Taurat. Nah, apakah teman-teman sudah hafal 10 hukum Taurat? Sudah belum? Wah, yang sudah hafal hebat. Puji Tuhan. Yang belum, yuk kita hafalkan sama-sama ya. Nah, tapi bukan hanya dihafalkan, harus juga dilakukan. Oke teman-teman, mantap. Oke, nah sekarang ceritanya berjudul Patung Lembu Emas. Nah, teman-teman, Musa telah naik ke atas puncak Gunung Sinai untuk berbicara dengan Allah. Puncak Gunung Sinai masih diselimuti awan kemuliaan Tuhan. Ini menunjukkan kehadiran dan kemuliaan Allah. Hari berganti hari bangsa Israel melihat ke puncak Gunung Sinai. Tapi Musa belum juga turun dari puncak Gunung Sinai teman-teman. Dan akhirnya bangsa Israel mereka mulai gelisah atau tidak sabaran teman-teman. Nah, coba teman-teman tebak apa yang dilakukan bangsa Israel waktu mereka lagi penasaran dan gelisah itu. Apa yo? Nah, iya, mereka berpikir, wah mungkin Musa sudah mati di sana. Dan ada juga yang berbisik dan mengatakan, apa yang akan terjadi dengan kita? Apakah kita akan terus tinggal di padang belantara atau padang gurun ini? Kita menginginkan Allah yang dapat kita lihat seperti yang kita lihat di Mesir, kata mereka. Nah, jadi mereka pergi ke kakaknya Musa yang bernama Harun dan mereka berkata, "Kamu adalah wakilnya Musa. Karena Musa belum juga turun dari Gunung Sinai, jadi buatlah bagi kami sebuah patung di mana kami bisa menyembahnya sebagai Allah kami. Karena pemimpin kita Musa belum juga turun dari atas Gunung Sinai." Nah, Harun menyetujui keinginan bangsa Israel teman-teman. Dengan tujuan agar bangsa Israel tidak marah kepada Harun. Harun berkata kepada bangsa Israel demikian, "Bawalah semua perhiasan yang kamu miliki." Lalu bangsa Israel membawa semua perhiasan mereka kepada Harun. Lalu Harun melelehkan perhiasan emas itu dan membuat sebuah patung lembu emas. Setelah bangsa Israel melihat lembu emas itu, mereka berseru, "Inilah Allah kita, Allah yang telah membawa kita keluar dari Mesir." Waduh. Nah, keesokan harinya bangsa Israel merayakan Allah mereka yang baru. Mereka meletakkan lembu emas itu di tengah. Dan mereka menyanyi dan menari-nari di sekeliling lembu emas tersebut teman-teman. Mereka merayakannya dengan makan dan minum, dan karena
kebanyakan minum, mereka akhirnya menjadi mabuk. Nah, di atas Gunung Sinai, Allah berkata kepada Musa, "Turunlah ke bawah. Bangsa Israel telah membuat bagi diri mereka sebuah patung, dan mereka telah menyembah patung emas yang mereka buat. Aku akan menghabisi mereka semua, tetapi dari keturunanmu aku akan membuat satu bangsa yang baru." Musa memohon kepada Allah untuk mengampuni bangsa Israel dan memohon agar Allah memberikan kesempatan kedua bagi bangsa Israel agar mereka bertobat. Dengan segera Musa turun dari puncak Gunung Sinai sambil membawa 2 loh batu yang berisi 10 hukum Tuhan di tangannya. Yosua menemani Musa. Nah, sementara mereka turun dari gunung mereka mendengar bunyi suara orang yang bersorak-sorai. Lalu Yosua berkata kepada Musa, "Bapak Musa, dengarlah itu. Sepertinya suara orang yang sedang berperang atau bertempur." Lalu Musa menjawab, "Itu bukan suara peperangan. Itu bunyi suara orang menyanyi dan berdansa." Ketika Musa tiba di perkemahan bangsa Israel dan melihat apa yang sedang dilakukan bangsa Israel, teman-teman, Musa menjadi sangat marah. Inilah orang-orang yang berkata bahwa mereka akan mentaati Allah dalam setiap situasi. Sekarang mereka tidak lagi mentaati Allah. Allah telah memberitahukan mereka bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku dan jangan menyembah kepada patung tersebut. Melihat kelakuan bangsa Israel yang sedang menyembah kepada patung lembu emas, Musa menjadi sangat marah. Lalu Musa melempar 2 loh batu itu ke bawah sehingga hancur berkeping-keping. Kemudian Musa masuk ke dalam perkemahan. Setelah bangsa Israel melihat Musa, semua penari dan penyanyi langsung berhenti dan terjadilah keheningan, teman-teman. Mereka menyadari kesalahan mereka. Pasti Allah dan juga Musa amat kecewa dengan sikap bangsa Israel. Sebagai hukuman, Musa mengambil lembu emas itu lalu memasukkannya dalam api sampai meleleh. Setelah dingin, Musa menumbuknya sampai menjadi halus seperti bubuk. Lalu Musa menghamburkannya di air dan Musa meminta agar bangsa Israel meminum air tersebut, teman-teman. Wah, kemudian Musa menoleh melihat ke Harun dan bertanya, "Mengapa engkau mengizinkan bangsa Israel membuat patung emas ini?" Mereka meminta agar aku membuat patung lembu emas karena mereka tidak tahu apa yang sudah terjadi denganmu di atas puncak gunung. Mereka berpikir engkau sudah mati. Jadi saya menyuruh mereka memberikan perhiasan yang mereka miliki. Lalu saya membuat bagi mereka patung lembu emas. Harun mencoba menyalahkan bangsa Israel, teman-teman, daripada ia bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi. Nah, seorang pemimpin yang berani harus bisa membatalkan permintaan yang salah dari orang yang ia pimpin. Keesokan harinya, teman-teman, Musa berkata kepada bangsa Israel, "Kalian semua telah melakukan dosa yang besar. Tapi aku akan naik menghadap Allah di atas puncak Gunung Sinai untuk memohon pengampunan." Jadi Musa naik lagi, teman-teman, ke atas puncak Gunung Sinai dan
memohon kepada Allah untuk mengampuni bangsa Israel. Musa berada di puncak gunung selama 40 hari. Ketika Musa turun dari puncak gunung Sinai, ia memegang 2 loh batu yang baru yang berisi 10 hukum Tuhan. Salah satu hukum yang terdapat dalam 10 hukum Tuhan berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan jangan menyembah kepada patung tersebut." Patung itu tidak bisa melihat dan juga tidak bisa mendengar, teman-teman. Patung juga tidak bisa menolong manusia. Hanya Allah, hanya Tuhan yang dapat mendengar, melihat, dan menolong mereka yang berdoa dan memohon kepadanya. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Teman-teman, Allah ingin agar kita mengasihi dan mentaati semua perintah-perintahnya. Allah adalah Bapa kita yang ada di surga. Ia selalu memperhatikan kita, menjaga kita setiap saat. Ia mendengar semua permohonan doa kita. Ia ingin agar kita berbicara kepadanya seperti halnya kita berbicara kepada teman kita. Sedangkan patung atau berhala itu tidak dapat menolong kita karena patung atau berhala adalah benda mati yang tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi, jika teman-teman memiliki keperluan, marilah kita sampaikan kepada Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup mendengar dan menolong kita. Tuhan Yesus berkuasa dan dapat melakukan segala perkara. Amin. Wah, luar biasa ya Tuhan kita. Jadi, kalau ada apa yang teman-teman pengen, teman-teman harus berdoa. Minta sama Tuhan, berbicara sama Tuhan. Atau teman-teman lagi sedih, teman-teman juga bisa cerita sama Tuhan. Karena Tuhan mendengar setiap doa kita. Oke teman-teman, luar biasa cerita firman Tuhan minggu ini. Dan ayat hafalannya ada di dalam Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ingat ya teman-teman, hanya Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita yang harus ada dalam hati kita. Jangan yang lain ya. Oke, yuk kita mau berdoa menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan, ampuni kami kalau kami telah melakukan kesalahan atau kami menduakan hati Tuhan, membuat Tuhan kecewa, kami minta maaf. Dan kami mau Tuhan untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, menaruh harapan kami kepada Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan masa depan kami, hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang akan menolong kami, memimpin kami. Dan kami percaya masa depan kami akan indah di dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kau memberkati setiap anak-anakmu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, happy Sunday. God bless you. Bye-bye.